perhatian karena ada kedekatan psikologis atau geografis atau ideologis. Banyak misalnya misalnya ada peristiwa misalnya apa ya kegiatan seremoni tarian dari khas Bali ya kan yang mengguncang apa dunia di mana itu pertunjukannya itu menarik ya kan ada apa eh, waktu itu pernah ada kejadian di mana itu di Prancis kalau nggak salah kan tim tim kebudayaan dari daerah mana dia membuat itu di tengah apa jalan yang rame pertunjukan tari tari dari daerah mana itu akhirnya dipublik oleh diliput oleh media dunia gitu loh. Padahal sebenarnya yang datang ke situ cuma dari daerah kecil dari Indonesia. Kemudian prominence, ketokohan, kenalan dan melibatkan public figure seperti artis, pejabat, dan idola. Ini penting yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya di situ ada hadir tokoh penting, pejabat atau artis, itu akan menjadi sebuah eh, hal yang menarik karena orang pasti ingin membaca berita ketika ada idolanya yang sekian juta orang itu pengen baca berita itu. Itu salah satu yang membuat berita-berita itu akan dibaca orang ketika isi beritanya menyangkut orang-orang yang media daring atau yang sangat dibutuhkan atau sangat dinanti-nantikan oleh pembaca, ya kan? Misalnya sekarang ini lagi media daring kan tiga calon presiden kan. Apapun berita tentang Pak Anies, apapun berita tentang Pak Prabowo, apapun berita tentang Pak Ganjar, itu pasti akan dibaca oleh ribuan orang. Apapun itu. Misalnya yang nulis itu mahasiswa A, tapi dia nulis tentang Pak Ganjar. Tak, dia bikin apa opini. Begitu dipublikasikan, meskipun dia mahasiswa, tapi yang baca itu pasti banyak sekali pembaca kan, ya kan? Atau misalnya ya, ada misalnya informasi deklarasi dukungan calon dari ini di Kabupaten A. Yang mendeklarasi itu petani-petani. Itu jadi menarik karena apa? Dia menginformasi tentang seorang tokoh yang didukungnya, ya kan? Lalu kemudian impact. Impact itu tuh biasanya makna nilai itu dampak, ya kan sama dengan yang nomor satu dan dua. Baru konflik. Konflik itu biasanya peristiwa-peristiwa misalnya dulu paling ramai itu kan di Ambon sana sering terjadi kerusuhan, ya kan? Jadi orang itu pengen tahu tentang berita itu. Kalau dulu juga ada yang terjadi di Sampit, yang di Kalimantan, ya peristiwa-peristiwa, termasuk juga peristiwa-peristiwa tawuran, pelajar itu penting untuk diliput dan dipublikasi. Termasuk dampak dari itu, follow up-nya bagaimana menghindarkan itu terjadi apa konflik-konflik seperti itu. Lalu kemudian tentang human interest, ya itu penting juga teman-teman memahami mengedit berita tentang human interest. Ya. Tentu itu ada pendalaman materi lain, bagaimana kita membuat berita feature tentang human interest. Feature itu berarti itu tulisan panjang, menarik, tapi ringan tentang biasanya review-review kalau kita mereview tempat pariwisata, tempat kuliner-kuliner, ya kan? Itu biasa bisa ada kerjasama dengan situ. Kita mereview suatu tempat, misalnya dia baru dibuka, menarik sekali perhatian banyak orang, lalu ada review makanannya, lokasinya, apa interiornya yang menarik, itu kita bisa menjadi sebuah berita. Unusual itu sesuatu yang tidak biasa, unik dan ketidaklasiman itu penting juga untuk apa kita menentukan beritanya. Kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa menentukan sudut pandang itu terkait 5W1H. Tadi kalau tentang WHO ya, kita tentukan dulu apakah berita itu yang lebih menarik WHO-nya, berarti kita akan menentukan bahwa WHO itu lebih penting dari what atau when atau apapun itu dari 5W1H. WHO itu adalah siapa yang terlibat di situ, apakah pelaku, korban, pemeran utama, peran pengganti, figuran, orang, lembaga, dan organisasi, ya kan, pejabat tertentu dan sebagainya. WHO itu bisa merefer juga pada lembaga, ya kan. Baru kemudian what, apa peristiwa yang terjadi, kejadiannya apa atau acara apa, ya kan, event apa yang sedang Anda liput. Kemudian kapan itu terjadi, kejadian itu harus diisi di dalam itu. Nah, biasanya di dalam penulisan gue tilang itu kita udah bikin bakunya. Kalau misalnya Senin,
dalam kurung 22/4/2020 atau 2024 ya. Oke. Jadi nanti kalau di dalam naskah seragam ya, habis hari, kemudian dalam kurung tanggalnya, strap bulan, ya kan, strap tahun 2024. Baru kemudian where. Where itu artinya di mana kejadiannya, apakah di mana aja. Yang penting bahwa kita menentukan eh, bahwa di dalam berita itu harus ada unsur where-nya. Kemudian why, mengapa peristiwa terjadi, apa penyebabnya, latar belakangnya, apa tujuannya, mengapa itu dilakukan dan sebagainya. Kemudian how, proses kejadiannya atau suasana peristiwa, apa saja acaranya, siapa saja pembicaranya, bagaimana jalannya aksi demo dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian gaya penulisan berita di media online. Nah, di sini mudah-mudahan teman-teman bisa itu yang nanti coba kalau bisa diperbesar ini. Jadi alinea pertama itu tulisan online termasuk di blog itu hendaknya menggunakan alinea paragraf pendek. Jadi setiap paragraf itu kalau dulu di media cetak kan bisa sampai 3 kalimat. Nah, kalau di media online itu kalau kalimat itu pendek-pendek dan satu paragraf itu biasanya dua, ya kan? Anda bisa ambil referensi di BBC Indonesia, di Detikcom, Kompas.com, ya kan? Dan Viva News itu bisa diambil referensi bagaimana apa contoh-contoh berita melihat di paragraf pertama, kemudian paragraf kedua atau alur berita dan panjang pendeknya sebuah berita di media online, ya kan? Jadi harus ada jarak antara alinea, ya kan, supaya enak dibaca. Jangan satu alinea terlalu berdekatan, ya kan? Sehingga pembaca itu pasti merasa enak dibaca. Nah, ini coba, ini ada contoh ya. Ini nggak bisa di, oh bisa. Ini ini berita yang saya kutip dari, saya lupa saya kutip dari mana ini. Ini bahan udah lama. Saya gini ya beritanya. Gejala virus corona dimulai dengan batuk kering dan ini menyangkut tulisan sih. Batuk ini adalah batuk yang terus menerus dan sebagainya. Jadi dia paragraf-paragrafnya pendek-pendek, ya kan? Satu-satu paragraf, satu-satu kalimat ini. Karena search engine Google itu suka kalau dia pendek-pendek. Jadi kalau dulu orang cenderung menggabungkan 2 kalimat jadi satu paragraf. Nah, di media ini dia mengambil satu-satu kalimat jadi satu paragraf untuk memudahkan pembaca ya. Nah, nanti ada keterangan menyangkut kalimat langsung dan tidak langsung. Oke. Komposisi naskah berita online. Komposisinya yang tadi saya bilang struktur berita sih sebetulnya. Ya kan, ada judul, ada baris, tanggal, deadline. Deadline itu biasanya ada di dalam apa tampilan dan byline-nya oleh siapa yang nulisnya, ya kan. Baru teras berita, new lead, baru news body, itu adalah tubuh berita. Nah, ini yang saya kutip dari ini oh Republika ya. Contoh sajian berita online. Nah, di sini coba Anda lihat, ya kan. Judulnya mahasiswa gelar aksi 21 tolak kebijakan pemerintah yang beratkan rakyat. Yang ini karena dia adalah kalimat itu makanya hurufnya ya kecil. Ya kan ini coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang dan 1, 2, 1 nggak dihitung. Jadi maksimal itu 9 ya. 9 kata di dalam satu apa? Satu berita judul itu maksimal 9 kata. Nah, baru yang Senin ini tuh ada deadline aja tanggalnya. Jadi biasanya kalau ada kalau di media gue bilang saya belum sempat lihat itu kan ini untuk preferensi aja. Nah, byline itu siapa yang menulis ya kan atau siapa yang mengedit. Nah, di sini eh, penulisannya itu langsung sejumlah mahasiswa berarti dia menariknya adalah who-nya, bukan what-nya. Who adalah sejumlah mahasiswa Jabodetabek akan melakukan aksi bela rakyat. Ya kan bukan apa ya aksinya tapi dia mengambil topiknya itu bahwa mahasiswa yang Jabodetabek yang akan melakukan aksi itu baru yang lebih menarik daripada apanya atau eh, where-nya di depan istana. Namun di dalam paragraf ini satu kalimat tapi sudah berisi tentang who
baru ada what-nya, ada when-nya, dan ada where-nya di situ. Baru eh, ada what-nya juga terkait kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan rakyat seperti kenaikan bias apa mengurus STNK dan BPKB. Kemudian dia langsung membuat kalimat langsung nih. Kami mahasiswa bla 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 bla, ujar ketua BEM dan sebagainya. Kemudian eh, beritanya dilanjutkan dengan narasumber itu menambahkan, Fikri menambahkan, koma, ya kan? Ini penting nih. Ada orang yang menulis, misalnya di sini, eh, ketua BEM mengatakan, baru dia koma pembuka, kami mahasiswa Jabodetabek ini, terus dikunci lagi, ujar ujar ketua BEM ini. Jadi di atas ada kata tidak langsung, lalu dia bikin jadi kalimat langsung. Nah, itu sering terjadi di beberapa wartawan seperti itu. Nah, ini yang di kami mahasiswa ini adalah kalimat langsung. Berarti dia bisa menggantikan kami, ya kan? Kalau membuat ini tidak langsung, berarti si redaktur harus menulis seperti ini, ya kan? Ketua BEM Politeknik Negeri Jakarta Fikri Asmi mengatakan koma titik dua bahwa pihaknya ya, bahwa mahasiswa atau mahasiswa jangan ada bahwa ya mahasiswa Jabodetabek akan menggelar. Jadi yang kami ini dihapuskan. Bahwa pihak mahasiswa Jabodetabek akan pakai pihak ya. Pihak mahasiswa Jabodetabek akan menggelar aksi bela rakyat, menuntut pemerintah bertanggung jawab dengan kebijakan yang mereka ambil. Yang ya yang diambil pemerintah. Titik. Nah, Fikri menambahkan ini bisa jadi kalimat langsung. Ini Fikri mana dihapus, yang banyak kebijakan ini jadi koma pembuka. Banyak kebijakan pemerintah yang mereka masyarakat mulai dari naiknya tarifnya ini, baru minyak, koma penutup baru kata Ketua BEM Fikri, titik. Nah, itu untuk bagaimana kita mengedit menjadikan eh, berita kalimat langsung dan tidak langsung. Kemudian ini komposisi naskah berita tersebut tersusun dalam format pemberitaan yang dikenal dengan sebutan primada terbalik. Primada terbalik itu artinya yang di atas ini paragraf pertama ini adalah inti dari semua berita yang ada di paragraf pertama 1, 2, 3 ini. Dari judulnya mahasiswa gelar aksi. Berarti ini topik sudut pandangnya who, mahasiswanya yang lebih menarik daripada apa yang akan dilaksanakan. Nah, metode penulisan format primada terbalik ini umumnya menggunakan bahasa berita langsung, straight news ya, yang biasa mengisi halaman depan media surat kabar yang dulu biasa dipakai untuk surat kabar. Tujuannya adalah untuk memudahkan atau mempercepat pembaca dalam mengetahui apa yang berita sedang mereka eh, sampaikan, dan itu akan memudahkan redaktur memotong bagian atau kurang penting dari berita yang akan disampaikan. Nah, inilah bentuk dari primada terbalik, ya kan? The lead artinya peras berita itu apa yang paling penting dari informasi yang ditulis itu, ya kan? Misalnya di situ ada who, what, where, when, why, dan how. Di antara 5W1H ini unsur yang paling biasa itu di lead itu adalah who dan what, where. Biasanya itu dia dan when. Kalau why dan how itu biasanya dimasukin di uh, badan berita. Tapi kalau ada satu case tertentu, why dan how itu bisa dijadikan lead juga. Tapi umumnya tiga unsur ini yaitu who, what, where, dan when itu empat unsur itu ada di dalam paragraf. Kemudian badan berita itu artinya sesuatu informasi tambahan yang krusial, yang penting untuk tambahan dari topik-topik yang ada di dalam bahan berita yang sudah diliput ya kan. Kemudian penutup berita, informasi tambahan yang menarik maupun juga hasil dari pemahaman dari wartawan ketika dia meliput, dia bisa menambahkan di situ. Kemudian tentang judul ya, kita harus sepakat bahwa berita gue tilang itu judulnya itu harus singkat dan padat, straight to the point kepada apa yang akan kita buat. Artinya kalau kita tentukan sudut pandangnya, nilai beritanya adalah who, berarti judulnya itu harus dimulai dengan tokoh yang ada di dalam berita itu. Ya kan? Kalau Bupati Pamekasan nggak perlu tulis namanya. Bupati Sukabumi
tindak pelaku tindak apa PNS yang nakal misalnya. Jadi informasi yang paling penting di dalam satu berita itu dimulai dengan misalnya who itu langsung ke jabatannya. Karena kalau nama itu kan kadang-kadang orang nggak tahu namanya itu siapa. Nah, kalau menulis juga jabatannya tidak perlu ditambah nama supaya judulnya tidak panjang. Ya kan, presiden kalau kalau Presiden Jokowi kan lebih dikenal Jokowinya sehingga orang cenderung menulis Presiden Jokowi meresmikan apa gitu atau Presiden Jokowi tinjau lokasi banjir misalnya gitu. Tapi kalau misalnya tidak terlalu terkenal kepala daerahnya cukup nama kepala gubernur Sulut ya kan. Eh, misalnya resmikan balai wartawan atau apalah. Kemudian di dalam judul itu harus menggambarkan, meringkas atau mencerminkan isi berita. Jadi judul itu korelasinya harus di dalam berita di lead-nya. Kecuali misalnya ada orang yang suka menulis berita in-depth, dia nulis judulnya sekian, orang nyari ini apa sih berita ini yang terkait dengan judulnya itu, akhirnya dia membaca seluruh isi. Oh, ternyata dia ada di tengah atau di bawah berita. Ya kan? Oh, judulnya ini ternyata mereverse di informasinya di bawah gitu loh. Tapi untuk lebih kalau dia straight news, seharusnya ya wajib judul itu sesuai dengan lead. Jadi kalau leadnya adalah bicara who-nya atau what-nya, berarti teman-teman harus menulis judul itu sesuai dengan alinea pertama atau paragraf pertama. Dia harus ringkas dan to the point, artinya langsung pada pokok persoalan, lugas ya kan, nggak usah terlalu bertele-tele atau clickbait. Judulnya begini, isinya lain, cuma bombastis ya kan. Misalnya kayak waktu itu ada berita misalnya Roma Irama ya kan berduka. Orang pikir Roma Irama meninggal, padahal Roma Irama itu pamannya meninggal. Nah, itu adalah salah satu clickbait yang harus kita hindari atau bombastis ya kan, gitu loh. Ada berita yang eh, dia tanda tanya, Erick Thohir jadi wapres Prabowo, pernah itu muncul, baru dia tanda tanya. Ternyata itu kan kalau di dalam berita itu sebetulnya haram kalau pakai tanda tanya. Ya. Tapi ada media yang supaya banyak pembaca dibikin begitu. Begitu dibaca isinya baru prediksi kan. Belum pasti bahwa Erick Thohir jadi wapres waktu itu, calon wapres. Kemudian kalimat itu harus lengkap, minimal terdiri dari subjek dan predikat, ya kan? Subjek atau kata kerja ya. Verb itu bahasa Inggrisnya verb itu kata kerja. Jadi harus ada kata kerja itu yang dipakai juga kata dasar. Jadi kalau dia misalnya gubernur Jawa Barat meninjau pelaksanaan UANAS. Dia jangan meninjau langsung. Gubernur Jawa Barat tinjau pelaksanaan UANAS, ujian akhir nasional kan di SMA apa gitu. Jadi kalimat dasar di dalam judul itu pakai kata dasarnya, jangan pakai sudah ada awalan dan akhirannya. Itu harus dihilangkan. Kemudian membuat judul itu kalau pakai nama orang itu harus yang sudah dikenal banyak orang. Jangan Ali Murtopo, ya kan, bla 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 bla. Nah, ketika orang baca ini siapa itu, begitu baca di dalam, wah ini orang terkenal kan. Jadi tidak menarik bagi pembaca kalau misalnya nama yang ditulis itu tidak terkenal atau nama yang ditulis itu ternyata isinya bukan orang yang dimaksud. Ah, itu nggak baik, nggak tidak benar. Banyak juga kan yang mengutip nama ini ternyata eh, sesuatu yang terjadi itu bukan orang yang dimaksud kan, gitu loh. Ada bilang Syahrini ditangkap terlibat narkoba. Begitu dibaca, oh Syahrini lain di dalamnya kan. Nah, itu maksud saya terkait memilih nama itu boleh orang yang terkenal, tapi kalau isinya ternyata bukan yang bersangkutan, ya sebaiknya dihindari. Tapi kalau untuk kebutuhan-kebutuhan biar pembaca banyak, boleh. Tapi mengurangi kepercayaan publik ketika kita menulis nama itu, ya kan? Ternyata isinya tidak benar. Nah, kemudian menggunakan
tanda kutip tunggal. Jadi artinya kalau misalnya ada pernyataan dari wali kota Medan, Bobi misalnya dia eh, yang merusak pagar kantor wali kota akan ditindak. Baru bikin kutipan satu satu tanda kutip, satu bukan dua ya, bukan dua petik, tapi satu tanda kutip. Orang akan oh yang kan pernah ada peristiwa di Medan itu kan ada unjuk rasa lalu pagar itu kan dirusak. Nah, wali kota bukan wali kota yang merusak pagar kantor wali kota akan ditindak, ya kan? Nah, itu bisa begitu sehingga bahwa itu ada kutipan ketika ditulis di dalam teras berita atau lead itu bisa diterangkan bahwa judul itu mereverse bahwa itu menyangkut pernyataan atau keterangan yang disampaikan oleh seorang tokoh dalam hari ini adalah wali kota. Bisa juga pernyataan presiden, pernyataan gubernur, atau pernyataan organisasi yang sangat terkenal, misalnya Muhammadiyah di suatu daerah atau NU, ya kan sangat dikenal publik, boleh menggunakan kutipan dia bicara, lah, itu menjadi judul berita. Nah, penulisan judul berita itu harus jelas atau tidak bermakna ganda, jangan sampai eh, maknanya ada berbeda, padahal sebetulnya satu satu itu kan istilah, sehingga orang tidak bingung. Kemudian menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif itu artinya tidak ada ya kan, dikerjakan, ditinjau atau diberhentikan, di itu harus dihindarkan ya kan. Misalnya Kapolres ini diberhentikan oleh Kapolda, nggak boleh. Harusnya Kapolda berhentikan Kapolres Sukamaju, nah begitu. Bukan Kapolres diberhentikan, nggak boleh. Harus kalimat aktif. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang poin ke-8 itu eh, hindari kalimat pertanyaan di dalam satu judul. Nah, ini keterangannya bahwa judul boleh menghilangkan traffic atau awalan kata kerja, misalnya Presiden tinjau lokasi banjir. Tadi sudah saya katakan, ya kan? Kecuali di dalam isi berita baru menggunakan kalimat itu. Ya, oke. Sebelum lanjut, ada yang mau menyampaikan sesuatu atau sharing-sharing terkait judul, menulis judul. Nah, ini penting loh, teman-teman. Oh, ada Pak Togi ini sudah masuk ya. Gimana Pak Togi ini dari Bengkulu? Ya, silakan berbicara sedikit, Pak Togi. Halo, Izin, Bengkulu. izin, Pak. Halo, Ya, izin. Yang saya ingin tanyakan dari awal kita sudah cermati apa yang mm, disampaikan oleh Bapak tadi sebagai narasumber. Tapi saya sedikit ingin tanya, mungkin pertanyaan agak sedikit kecil ya, tidak terlalu ini. Sebenarnya iya. kata bakunya pembuatan judul berita itu berapa sih kalimatnya, kata bakunya? Atau minimal atau maksimalnya begitu, Pak? Itu aja dulu, Pak. Iya, sudah saya sampaikan tadi maksimal kalimat kalimat dalam judul itu 4 kata. Maaf, 9 kata maksimalnya. Ya. Paling banyak itu 9 kata dalam satu kalimat. Dan kalimat itu harus kalimat aktif, jangan pasif. Tadi kan saya sampaikan jangan aktif, pasif. Pasif itu di itu harus dihindarkan ya kan. Ya. Misalnya peresmian apa bandara Kulon Progo diresmikan presiden, nggak boleh. Harus presiden resmikan bandara Kulon Progo. Jadi harus dihindari kalimat tidak langsung, ya kan, pasif di dalam menulis berita, judul. Oke, Tuh. oke. Ada lagi yang mau itu? Lanjut kita. Oke, lanjut ya. Sekarang teras berita. Teras berita ini atau lead, ya. Ini sangat penting bagi teman-teman karena setelah judul itu tentu isi judul itu harus separalel, sejalan dengan apa yang akan kita tulis di paragraf pertama atau disebut teras berita lead, lebih dikenal. Biasanya lead itu menyangkut dua unsur ya, ada what sama who. Itu paling penting. Kalau pemula yang baru belajar berita biasanya dia
selalu menulis lebih dulu dari when atau where, ya kan? Sangat berbeda ketika dia sudah profesional. Pasti dia